Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nasir Muhammad bin Al-Farouk Al-Farabi. Nah, ia juga dikenal dengan nama lain Abu Al-Farabi, Farabi, dan Abu Nasir. Jadi sejak kecil itu dia dikenal sangat cerdas dan cepat menguasai setiap bidang ilmu yang dipelajarinya. Terus dalam filsafat itu dia merupakan filsuf Islam yang pertama yang berhasil mempertalikan serta menyelaraskan filsafat politik Yunani dengan filsafat politik Yunani klasik dengan filsafat Islam, sehingga bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Terus filsafat Al-Farabi ini merupakan campuran dari filsafat Aristoteles dengan filsafat Neoplatonisme atau filsafat Plato. Dia itu dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles itu yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Terus Al-Farabi ini kan adalah seorang filsuf Islam yang paling banyak membicarakan masalah tentang kemasyarakatan. Menurutnya, manusia itu menjalin hubungan-hubungan tentang leadership atau kepemimpinan. Nah, Al-Farabi ini berpendapat bahwa pemimpin adalah seorang yang disebut sebagai filsuf yang berkarakter seperti nabi, yaitu orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa. Sehingga menurutnya itu kepala negara itu harus seorang filsuf ya, harus seorang filsuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio. Selain itu juga itu harus menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Filsuf Al-Ghazali. Berbicara tentang Al-Ghazali itu sendiri, kita sudah tahu bahwasanya Al-Ghazali merupakan orang yang sangat luar biasa dalam menemukan konsep-konsep. Dalam mungkin kita sudah ketahui Al-Ghazali itu disebut pula Imam Ghazali. Itu pun ia dapat karena ia merupakan orang hebat. Apabila dia bukan orang hebat, dia tidak mungkin akan mendapatkan gelar seperti itu ataupun dikenalnya dia oleh orang-orang. Nah, berbicara tentang Al-Ghazali ini sendiri, ini sangat menarik sekali, di mana beberapa konsep yang diusungnya itu ada yang bertentangan dengan Islam. Nah, jadi pertama konsep yang diusung Al-Ghazali itu, dunia itu merupakan irodah ataupun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Jadi alam semesta ini merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dari bahasa ini, mana yang menjadi perbincangan ataupun perbedaan antara Islam dengan konsep yang diusung Al-Ghazali? Sedangkan tadi disebutkan bahwasanya dunia ini adalah irodah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berhubungan dengan Islam. Nah, Al-Ghazali sebenarnya tidak mengingkari adanya hukum kausalitas. Namun yang ia ingkari adalah pendapat para filosofi muslim yang mengatakan bahwa hubungan kausalitas atau sebab akibat itu sendiri merupakan hubungan kepastian atau keniscayaan. Sikap Al-Ghazali ini disadari oleh konsep bahwa Allah adalah pencipta segala yang termasuk peristiwa yang berada di hari kiamat, di hari-hari ini, dan di hari-hari mungkin hari-hari sebelumnya, hari-hari ini, ataupun hari-hari setelahnya. Kenapa kita berbicara tentang hari kiamat? Karena kita tahu bahwasanya hari kiamat itu kapan terjadi, itu tahun berapa, bulan apa, Siapa sih yang sekarang tidak kenal dengan Ibnu Sina? Seseorang
yang memiliki akal sangat jenius. Tanggal berapa itu kita tidak mengetahui. Nah itu. Terus Allah adalah pencipta segala yang ada, termasuk peristiwa berada di luar kebiasaan. Ya, yang berarti peristiwa yang berada di luar nalar. Itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali sangat menekankan kehendak Tuhan suatu sifat mentransformasikan diri dalam potensi dan aktualitas tindakan. Dalam fase-fase awal perkembangan intelektualnya, Al-Ghazali banyak berkarya di berbagai bidang ilmu syariat ketika ia masih berada di Baghdad. Namun setelah itu, dalam kurun waktu 2 tahun, Al-Ghazali mengulang-ulangi kajiannya. Al-Ghazali melahirkan pemikiran-pemikiran terutama dalam bidang filsafat Islam. Nama lengkap dari Ibnu Sina ialah Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Beliau lahir pada tahun 980 Masehi di Asyafah, kota dekat Bukhara. Dalam sejarah pemikiran filsafat abad pertengahan, sosok Ibnu Sina ini dikenal sebagai sosok yang unik. Tidak hanya unik, dia juga memperoleh penghargaan yang semakin tinggi hingga masa modern. Ia adalah salah satu-satunya filsuf besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci. Suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat Muslim pada beberapa abad. Bukan hanya karena sistemnya saja, melainkan isi dari sistem yang ia memiliki menampakkan keaslian yang menunjukkan jenis jiwa yang jenius dalam menentukan metode-metode untuk merumuskan kembali pemikiran rasional murni. Posisi Ibnu Sina di samping sebagai seorang filosof juga seorang ilmuwan, karena beliau membangun filsafat di atas landasan ilmu kedokteran. Lanjut saja mengenai pemikiran dalam filsafat Islam, yaitu ada 4. Yang pertama falsafah al-faid, yang kedua falsafah an-nafs, yang ketiga falsafah kenabian, dan yang terakhir adalah falsafah al-wujud. Yang pertama falsafah al-faid. Sebagaimana Al-Farabi, Ibnu Sina juga menganut teori al-faid atau emanasi. Bagi Ibnu Sina, Tuhan sebagai akal murni memancarkan akal pertama, dan dari akal pertama memancar ke akal kedua dan langit pertama. Demikian seterusnya sampai akal ke-10. Dari akal 10 memancar segala apa yang terdapat di bumi yang berada di bawah bulan. Akal pertama adalah malaikat tertinggi dan akal ke-10 adalah Jibril. Dari beberapa akal yang telah dikemukakan oleh Ibnu Sina, maka akal pertama merupakan limpahan langsung dari Tuhan. Akal inilah yang paling sempurna dari akal-akal yang lain. Selanjutnya akal kedua lebih rendah daripada akal pertama, dan akal ketiga akan lebih rendah lagi kesempurnaannya dari akal kedua. Demikian seterusnya. Yang kedua, falsafah an-nafs. Seperti umumnya filosof pada zamannya, Ibnu Sina percaya bahwa manusia terdiri dari jasad dan jiwa. Unsur jasad dengan segala anggotanya merupakan alat bagi jiwa dalam melakukan aktivitasnya. Dari itu, jiwa berada secara hakiki dengan jasad yang selalu berubah-ubah. Dan yang ketiga, falsafah kenabian. Pada tingkatan intelektual, perlunya wahyu kenabian yang dibuktikan. Ibnu Sina membangun seluruh teori tentang pengalaman intuitif. Manusia sangat berbeda-beda berdasarkan kekuatan intuitif mereka dengan kualitas maupun kuantitas, dan sementara sebagian orang hampir sama sekali tidak mengalami atau tidak memiliki pengalaman mengenai intuitif. Ada kalanya
Tuhan memberikan atau menganugerahkan kepada manusia akal materi yang besar lagi kuat, yang oleh Ibnu Sina sendiri diberi nama al-hajj, yaitu intuisi. Daya yang ada pada akal materi serupa itu begitu besarnya, sehingga tanpa melalui latihan dan dapat dengan mudah berhubungan dengan akal aktif dan dengan mudah dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Akal yang bentuknya serupa ini mempunyai daya suci. Inilah bentuk akal tertinggi yang dapat diperoleh manusia dan terdapat hanya pada nabi-nabi. Falsafah yang keempat, falsafah al-wujud. Ketika para filosofi Arab membahas soal falsafah al-wujud, mereka tidak mungkin meninggalkan ajaran serta prinsip yang telah ditetapkan oleh agama Islam, yaitu keesaannya yang mutlak sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas. Dalam teori filsafat ketuhanan, Ibnu Sina mengatakan bahwa Allah adalah wajibul wujud. Sebagaimana wajibul wujud, maka ia pasti ada, tidak bisa tidak. Dengan demikian, jelaslah bahwa Allah adalah mawjud, yaitu ada, dan pasti ada. Segala sesuatu selain Dia bergantung hanya kepadanya. Jadi dapat kita simpulkan mengenai pemikiran filsafat Ibnu Sina itu ada 4. Yang pertama, falsafah al-fayad, yang kedua falsafah an-nafs, yang ketiga falsafah kenabian, dan yang terakhir atau yang keempat falsafah al-wujud. Pemikiran filsafat Ibnu Sina sebagaimana yang diungkapkan tadi menjadikan sosoknya sangat mengagumkan. Pemikiran filsafat yang dibangunnya tampak orsinil dan dengan pencapaian definisi dan metode pemisahan serta perbedaan konsep secara tegas memberikan kehalusan terhadap pemikiran yang diusung oleh Ibnu Sina. Penyempurnaan konsep dan reformulasi terhadap pemikiran filosof terdahulu, khususnya Al-Farabi, yang sangat besar jasanya sebagai filosof pertama yang mengupas persoalan itu adalah yang selanjutnya Al-Kindi. Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok Al-Kindi? Al-Kindi merupakan tokoh filsuf muslim yang pada masanya sangat terkenal. Al-Kindi pada masanya menghafal Al-Quran, mempelajari tata bahasa, kesusastraan Arab, dan ilmu hitung. Keseluruhan yang dipelajarinya di masa itu merupakan kurikulum pelajaran wajib bagi semua anak-anak zaman di wilayah Kufah. Al-Kindi membuka ruang pembicaraan sebagai upaya pemaduan antara doktrin filsafat dan agama, pengetahuan tentang Tuhan. Konsep Al-Kindi tentang proses penciptaan semesta yang tercipta dari tiada dengan berdasarkan atas nalar filsafat, bukan teologis sebagaimana dalam tradisi pemikiran Islam, merupakan gagasan orisinal Al-Kindi yang tidak terdapat pada para pemikir muslim yang lain. Konsep penciptaan semesta para pemikir muslim, filsuf yang lain, muslim secara umum dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, bersifat kreatif ex nihilo dengan dasar nalar teologis. Yang kedua, bersifat kreatif ex material dengan dasar nalar filsafat, baik lewat emanasi seperti Al-Farabi atau gerakan seperti Ibnu Rushd. Al-Kindi menggabungkan kedua konsep tersebut. Secara umum tampak Al-Kindi berusaha menjelaskan persoalan keagamaan berdasarkan logika dan perspektif filsafat, bukan dengan dasar wahyu atau nakli. Bahkan kebenaran logika dan filsafat juga digunakan untuk membenarkan dan menjustifikasi informasi wahyu. Disinilah kelebihan Al-Kindi. Meski demikian, pemikiran Al-Kindi bukan tanpa permasalah persoalan proses bagaimana Tuhan berkarya dan hubungannya dengan semesta. Membagi akal berdasarkan tiap tahapan. Yang pertama, akal yang selalu aktif. Yang kedua, akal potensial. Yang ketiga, akal aktual. Dan yang terakhir, akal lahir.
Al-Kindi juga menilai bahwa tujuan para filsuf dalam berteori adalah mengetahui kebenaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan amal perbuatan dalam tindakan. Al-Kindi menetapkan tujuan utama filsafat sebagai jalan menuju pengetahuan tersebut. Menurut Al-Kindi sendiri, pengetahuan akan kebenaran mengharuskan manusia untuk menggabungkan fisika dan metafisika, sains dan teknologi. Berangkat dari asumsi ini, Al-Kindi mengupayakan perpaduan antara doktrin filsafat dan agama. Filsafat menurut Al-Kindi adalah batas mengetahui hakikat sesuatu sejarah, batas kemampuan manusia. Bagi Al-Kindi, fakta bahwa filsafat bersandar pada kemampuan akal rasional tidak berbeda dengan fakta bahwa doktrin agama juga memerlukan akal sebagai alat untuk memahami ajarannya. Kebenaran yang dicari oleh para filosof tidak berbeda dengan kebenaran yang disampaikan oleh para nabi kepada umat manusia. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berkata benar dan yang diterimanya dari Allah, bagi Al-Kindi bisa dibuktikan melalui pijakan-pijakan rasional. Al-Kindi dalam karyanya Kamiyah Kutub Aristoteles merupakan bagian dari humaniora yang dicapai para filosof melalui proses panjang pembelajaran. Sedangkan agama adalah ilmu ketuhanan yang menempati tingkatan tertinggi karena diperoleh tanpa proses pembelajaran dan hanya diterima secara langsung oleh para rasul melalui proses pewahyuan. Yang kedua, jawaban filsafat menunjukkan ketidakpastian dan memerlukan perenungan yang mendalam. Sedangkan agama lewat kitab suci memberikan jawaban yang pasti dan meyakinkan. Yang ketiga, filsafat menggunakan metode logika, sedangkan agama mendekati persoalan manusia dengan keimanan. Pemikiran Al-Kindi tentang metafisika sebagai halnya dengan filosof Yunani yang lain. Al-Kindi selain dari filosof adalah juga ahli ilmu pengetahuan, yang pengetahuan itu dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, pengetahuan ilahi atau divine science, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh nabi dari Tuhan. Yang kedua, pengetahuan manusiawi, human science atau falsafah. Dasarnya ialah pemikiran rasional.